Hai MSCIers, hai Cimsa, kenalin aku Syifa dan selamat datang di acara Rumpang. Di Rumpang ini kita akan melakukan wawancara jarak jauh karena kan lagi di rumah aja. Nah, di Rumpang episode pertama ini kita akan membahas salah satu masalah kesehatan masyarakat yang lagi marak-maraknya, yaitu COVID-19. Dan sebagai narasumbernya yaitu adalah salah satu alumni MSCI yang keren banget, yaitu Dr. Sirin Salsabila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sirin Salsabila. Saya adalah alumni MSCI Brawijaya atau Medical Students Committee for International Affairs yang juga merupakan salah satu lokal dari CIMSA atau Center for Indonesian Medical Students Activities. Dulunya saya menjabat sebagai Vice President Internal MSCI 2013-2014 dan saat ini saya sedang mengikuti program dokter internship di salah satu rumah sakit umum daerah di Kabupaten Malang. Nah, di sesi Rumpang kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar COVID-19 dari teman-teman MSCI. Coronavirus secara umum adalah kelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Hingga sampai sebelum ini ada dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit berat, seperti contohnya MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, saat ini ada yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang belum pernah diidentifikasi pada manusia sebelumnya. Nah, virus pembawanya dinamakan SARS-CoV-2 yang jenisnya adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum diketahui hewan yang menjadi sumber penularannya. Berdasarkan bukti ilmiah, diketahui kalau penularan dari COVID-19 itu melalui percikan batuk atau bersin atau yang dinamakan dengan droplet, bukan dari udara. Karena itu, mereka yang paling berisiko untuk tertular COVID-19 adalah mereka yang melakukan kontak erat dengan pasien-pasien COVID-19. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan dalam radius 1 meter bersama dengan kasus pasien terkonfirmasi atau bersama dengan kasus pasien dalam pengawasan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Termasuk juga kontak erat adalah petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan, perawatan, mengantarkan dan membersihkan ruangan tempat periksa maupun ruangan perawatan tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang standar. Dan juga orang lain yang bepergian bersama dalam satu mobil yang sama atau orang-orang lain yang berada dalam satu ruangan yang sama seperti di ruang kelas, ruang kantor, dalam radius 1 meter bersama dengan pasien terkonfirmasi ataupun pasien dalam pengawasan dalam 2 hari sebelum mereka mengalami gejala awal hingga 14 hari setelah gejala awalnya timbul. Perlu diingat, tidak hanya mereka yang bergejala saja yang mampu menulari orang di sekitarnya, tapi mereka yang merupakan pembawa atau karier COVID-19 ternyata juga berpotensi untuk menjadi sumber penularan. Tanda dan gejala umum dari COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Nah, kita perlu tahu kalau masa inkubasi dari virus ini itu 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjangnya 14 hari. Nah, pada kasus-kasus yang berat dapat terjadi pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Nah, pada sebagian besar kasus dilaporkan bahwa gejala yang timbul adalah demam. Pada sebagian orang didapatkan sesak napas, dan pada gambaran ronsennya didapatkan pneumonia pada kedua lapangan parunya. Nah, kita perlu waspada dengan orang-orang yang memiliki gangguan imun atau gangguan kekebalan tubuh karena gejala dan tandanya tidak khas. Ada 3 istilah penting terkait COVID-19 yang sering kita dengar. Yang pertama ada OTG atau orang tanpa gejala, yang kedua ada ODP atau orang dalam pemantauan, dan yang ketiga ada PDP atau pasien dalam pengawasan. Perlu diketahui kalau ketiga kelompok ini bukanlah pasien terkonfirmasi COVID-19 karena masih harus ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan untuk menyatakan mereka adalah pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama ada OTG atau orang tanpa gejala. Nah, OTG ini adalah mereka yang tidak bergejala yang melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua ada orang dalam pemantauan. Orang pertama yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sedang mengalami atau memiliki riwayat demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, atau sakit tenggorokan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
Orang kedua yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan dan dalam 14 hari terakhir melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga ada PDP atau pasien dalam pengawasan. Orang pertama yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sedang mengalami atau memiliki riwayat demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius disertai salah satu dari gejala penyakit pernapasan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas atau pneumonia ringan hingga pneumonia berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang kedua yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sedang mengalami atau memiliki riwayat demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Dan orang ketiga yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Berdasarkan kasus yang ditangani baru-baru ini, didapatkan prognosis yang baik pada sebagian besar pasien. Prognosis buruk biasanya didapatkan pada pasien yang sudah lanjut usia dan pada kelompok pasien yang memiliki penyakit kronis atau underlying health condition, seperti misalnya hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau kencing manis, asma atau penyakit paru kronis lainnya, penyakit jantung, obesitas berat, dengan BMI lebih dari sama dengan 40, penyakit liver, penyakit gagal ginjal kronis yang harus menjalani hemodialisa, dan mereka-mereka yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem imun atau kekebalan tubuh, contohnya adalah mereka yang sedang menjalani perawatan kanker, perokok, pasien-pasien yang menjalani transplantasi organ atau sumsum tulang, pasien dengan defisiensi imun, orang-orang dengan HIV/AIDS yang tidak terkontrol, dan orang-orang yang menjalani pengobatan dengan kortikosteroid jangka panjang. Kemudian dilaporkan juga bahwa pasien anak-anak umumnya memiliki gejala yang relatif ringan. Langkah selanjutnya, jika pasien sudah teridentifikasi sebagai OTG, ODP, dan PDP adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan RT-PCR pada hari pertama dan hari ke-14. Rapid test dapat dilakukan jika di tempat tersebut tidak ada fasilitas pemeriksaan RT-PCR. Nah, untuk rapid test sendiri, jika hasilnya positif, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Tapi kalau hasilnya negatif, maka harus dilakukan pemeriksaan rapid test ulang pada 10 hari berikutnya. Untuk OTG yang terkonfirmasi positif maupun negatif harus menjalani karantina mandiri di rumah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan physical distancing. Tapi untuk OTG yang terkonfirmasi positif dan mengalami gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau gejala seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan selama masa karantina mandiri, jika gejalanya ringan maka dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Akan tetapi kalau gejalanya sedang atau berat dapat dilakukan isolasi di rumah sakit darurat ataupun rumah sakit rujukan. Untuk ODP, terkonfirmasi positif maupun negatif dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Akan tetapi, untuk ODP terkonfirmasi yang mengalami perburukan dapat dilakukan isolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Selanjutnya untuk PDP, baik untuk PDP terkonfirmasi positif maupun negatif, jika gejalanya ringan maka dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Akan tetapi, kalau gejalanya sedang atau berat, maka dapat dilakukan isolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Kegiatan pemantauan terhadap OTG, ODP, atau PDP ringan yang melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah akan dilakukan selama 14 hari. Nantinya akan ada petugas kesehatan yang melakukan pemantauan melalui telepon atau kunjungan secara berkala. Nah, pelacakan kontak erat dilakukan pada pasien yang terkonfirmasi positif. Terkait pencegahannya, yang pertama kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya mencuci tangan dengan baik dan benar dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian kita juga harus menghindari memegang wajah kita sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus menerapkan physical distancing. Yang keempat, menunda bepergian, berjalan-jalan, berlibur, dan keluar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak. Yang kelima, kita harus menerapkan etika batuk dan bersinar benar. Yang keenam, kita harus rajin-rajin membersihkan dan mendisinfeksi permukaan-permukaan yang sering kita pegang sehari-hari. Dan yang ketujuh, kita harus menggunakan masker kain jika berada di sekitar orang lain.
Masker kain dimaksudkan untuk melindungi orang lain jika kita terinfeksi, tapi perlu diingat kalau Anda bisa jadi merupakan carrier atau pembawa dari COVID-19. Jadi kalian bisa menularkan COVID-19 ke orang sekitar kalian tanpa kalian bergejala. Kemudian perlu diingat juga jangan menggunakan masker untuk petugas kesehatan. Dan masker kain tidak diperbolehkan untuk anak usia di bawah 2 tahun dan siapapun yang mengalami kesulitan bernapas, mereka yang tidak sadar, mereka yang tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk melepaskan masker kain tanpa bantuan. Selanjutnya, untuk etika batuk dan bersin yang benar. Kalau kita mau batuk atau bersin, kita bisa menggunakan tisu dan batuk atau bersin di tisu tersebut. Dan jangan lupa untuk membuang tisunya ke tempat sampah. Dan kalau nggak ada tisu, kita bisa menggunakan lengan dalam atas kita atau siku dalam kita. Contohnya seperti ini. Lengan dalam atas, siku dalam. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan cara yang tepat. Untuk kalian yang batuk-batuk, kalian harus menggunakan masker untuk mencegah penularan ke orang-orang di sekitar kalian. Jadi gini, kalau misalnya kita logika, kalau tidak dimulai dari diri kita, mau dimulai dari mana? Seperti itu, kita tidak bisa menggantungkan hal ini ke orang di sekitar kita karena belum tentu mereka bisa melakukan pencegahan dengan baik dan benar. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati karena kita tuh tidak bisa seenaknya keluar rumah, kita seenaknya jalan-jalan tanpa menggunakan masker, apalagi gitu dengan pemikiran kalau kita toh mungkin gak kena COVID-19, padahal bisa jadi kalian adalah carrier dari COVID-19 dan itu sangat berbahaya karena itu bisa menyebabkan penularan yang sangat cepat ke orang-orang di sekitar kalian. Dan perlu diingat juga kalau misalnya kita tidak berhati-hati dan kita tanpa sengaja menulari, ya anggap aja puluhan orang di sekitar kita dan mereka pun bisa menulari ratusan orang di sekitar mereka dan bahkan angka tersebut bisa mencapai ribuan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena itu, mulailah sesuatu dari diri kita. Pastikan kita melakukan pencegahan yang baik dan benar untuk menghindari terkena COVID-19 ini. Yang perlu kita ingat, kita tuh melakukan pencegahan tuh bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, misalnya orang-orang yang di rumah kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk siapapun yang berhubungan dengan kita. Karena itu, tolong untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang memang ada untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, seperti contohnya physical distancing. Sekilas, tampaknya yang dirugikan dengan adanya panic buying, terutama yang berkaitan dengan alat-alat medis, adalah petugas kesehatan. Seperti contohnya panic buying terkait masker bedah, masker N95, baju hazmat, handscoon, dan lain sebagainya. Padahal kalau di logika, yang rugi itu adalah semua orang. Panic buying mengakibatkan kelangkaan dari alat perlindungan diri atau APD dan meningkatnya harga drastis dari APD ini. Nah, bisa dibayangkan kan petugas kesehatan akan kesulitan untuk mendapatkan APD. Dampaknya, banyak petugas kesehatan yang kesulitan ini jadi kekurangan APD sehingga meningkatkan resiko mereka untuk terkena COVID-19. Logikanya, jika banyak petugas kesehatan yang tertular dan tumbang, bahkan meninggal dunia karena minimnya APD, dan mungkin juga overwork karena menggantikan shift teman-temannya yang sakit, bisa dibayangkan nggak kalau kedepannya itu akan ada titik di mana petugas kesehatan akan berkurang drastis dan tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi pasien-pasien dan juga masyarakat secara umum. Iya nggak? Perlu diketahui kalau APD-APD ini digunakan bukan hanya untuk menghadapi pasien dengan COVID-19 saja, tapi untuk melakukan tindakan medis sehari-hari, seperti contohnya di ruangan operasi. Ruangan operasi sangat membutuhkan APD, baik untuk melakukan tindakannya atau mensterilisasi alat-alatnya atau tindakan-tindakan lainnya. Dan APD ini juga sangat dibutuhkan di ruangan untuk melakukan rawat luka, masukkan obat, mensterilkan alat-alat yang lain, terus kemudian juga untuk mengambil darah, memeriksa pasien, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalnya alat perlindungan diri ini terbatas, otomatis ke depannya akan membatasi petugas kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien. Dan yang perlu diingat, APD-APD ini tidak hanya digunakan petugas kesehatan untuk melindungi diri mereka saja, tapi juga untuk keselamatan pasiennya. Karena fungsi lain dari APD adalah untuk melindungi pasien dari infeksi-infeksi lain yang mengintai.
Parahnya lagi, tidak semua orang mengerti bagaimana cara menggunakan alat perlindungan diri yang baik dan benar. Jadi tujuan awalnya mereka adalah untuk melindungi diri mereka, ternyata mereka malah meningkatkan resiko infeksi terhadap diri mereka sendiri karena nggak tahu cara pakainya atau cara melepasnya dan lain sebagainya. Misalnya untuk masker, seberapa banyak kalian melihat orang di sekitar kalian melepas masker dengan cara yang seperti ini, langsung diambil begitu saja. Iya, kalau misalnya mereka cuci tangan dan baik dan benar, kalau misalnya cuci tangannya tidak sempurna, dan ternyata tangan mereka masih penuh dengan bakteri atau virus atau apapun itu, bagaimana? Mereka akan semakin membuat diri mereka vulnerable terhadap infection kan. Kemudian banyak juga orang-orang yang tidak mengerti atau tidak menggunakan APD di tempat yang semestinya atau atas indikasi yang semestinya, misalnya penggunaan baju hazmat di tempat publik atau misalnya penggunaan handscoon yang tidak semestinya. Jadi tolong stop panic buying, mulai berpikir realistis, dan tidak menggunakan peralatan-peralatan tersebut untuk hal yang tidak semestinya. Lakukan pencegahan semaksimal mungkin, karena sesungguhnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jangan terlalu pede untuk berjalan-jalan keluar terlebih dahulu, karena kalian tidak mengalami gejala, karena bisa jadi kalian adalah pembawa atau carrier COVID-19. Dan jangan mendiskriminasi orang-orang dengan COVID-19 termasuk juga OTG, ODP maupun PDP. Bantulah mereka dengan cara yang baik dan benar dan jangan dikucilkan. Dan tolong sekali untuk tidak berbohong kepada petugas kesehatan terkait apapun, terutama hal-hal yang menyangkut COVID-19. Misalnya seperti gejala, riwayat perjalanan maupun riwayat kontak. Kami di sini untuk membantu kalian, jadi bantulah kami untuk bisa membantu kalian. Dan kami di sini untuk melawan COVID-19, jadi bantulah kami untuk bisa melawan COVID-19. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan perlu diingat, kalau ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Karena itu, selalu stay up to date terkait informasi-informasi yang bisa kalian temukan seputar COVID-19. Dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi kontak saya. Dan jangan lupa, stay home, save lives. Di rumah aja. Wow, ternyata banyak banget ya informasi-informasi tentang COVID-19 yang telah disampaikan oleh Dr. Sirin. Terima kasih banyak Dr. Sirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara Rumpang kali ini.